Kaisar Agung Dao bela diri. Bah! Tianpeng yang berwarna putih keperakan mengeluarkan raungan panjang, kehampaan berguncang, dan kekacauan pun bergulir. Tepat ketika semua orang tercengang dan belum sadar, sayap aurora Tianpeng bergetar, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya putih keperakan, menghilang ke cakrawala jauh tanpa jejak. Sampai waktu yang lama berlalu. Para jenius muda dari seluruh surga di alam Tao saling memandang, dan tidak ada yang tahu mengapa aurora Tianpeng muncul. Dan tidak ada yang tahu apakah itu aurora Tianpeng yang asli atau hanya sekedar penampakan. Namun saat ini, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena ketika kekacauan ungu menghilang dan aurora Tianpeng menghilang, portal menuju tanah kuno penciptaan juga muncul. Berdengung. Itu adalah portal yang bersinar dengan sinar cahaya, seolah-olah terbuat dari batu giok, dan cahayanya terang. Gemuruh. Suara seperti guntur bergema di udara, pintu giok terbuka, dan cahaya keemasan keluar dari pintu, berubah menjadi jalan lebar. Dalam sekejap, semua orang menjadi gila, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Namun, kelompok orang pertama baru saja bergegas maju, dan sebelum mereka bisa mendekat, mereka tersapu oleh seberkas cahaya. Pada saat ini, seseorang berjalan ke jalan emas, dan dalam sekejap mata, mereka bergegas menuju gerbang giok tanah penciptaan kuno dengan kecepatan yang mencengangkan dan membenamkan diri ke dalamnya. Seseorang masuk duluan. Dia tampaknya adalah seorang jenius yang sangat kuat dari klan iblis. Dikatakan bahwa dia memiliki garis keturunan dari binatang yang paling kuat dan ganas. Setelah melihat seseorang masuk, semua orang tiba-tiba menjadi gelisah, karena semakin awal mereka masuk, semakin besar peluang yang mereka miliki. Ledakan. Dalam sekejap, semua orang mulai bergerak, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke jalan emas, langsung menuju gerbang giok tanah penciptaan kuno. Putra suci Qingling, si Tiankue, penerus Tiandian, Molua Tian. Para jenius terkuat dari generasi ini semuanya ada di sini. Ketika portal ke tanah penciptaan kuno dibuka, meskipun orang-orang kuat dari dunia luar tidak dapat masuk, dengan wilayah mereka, mereka dapat merasakan perubahan aura jalan besar di surga. Meskipun ini terakhir kalinya tanah penciptaan kuno dibuka, yang mereka pedulikan bukanlah pembukaan tanah penciptaan kuno. Tapi Tianpeng yang muncul saat tanah penciptaan kuno dibuka. Kali ini, kita akan melakukan pertarungan yang menentukan dengan jenius paling kuat di era ini, Wu Fen, kan? Orang-orang suci dari generasi yang lebih tua bergumam dan menyebutkan dalam beberapa catatan yang sangat kuno bahwa di akhir era paling kuno, ada dunia megah yang lebih makmur daripada periode lain di masa lalu, dan orang-orang yang paling berkuasa muncul. Jenius paling jahat. Sekarang, era tanpa akhir telah berakhir, dan tidak diragukan lagi akan mengantarkan pada periode paling makmur. Kali ini, tanah penciptaan kuno dibuka untuk terakhir kalinya. Siapapun yang bisa mengalahkan semua orang dan menjadi yang tertinggi akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Di ruang yang dipenuhi atmosfer paling kuno, hanya ada pintu giok di langit. Di kehampaan yang jauh, tampaknya ada sepasang mata merah, menatap portal tanah kuno penciptaan. Pemilik mata ini adalah Aurora Tianpeng. Cotai strip sangat luas dan dapat menampung banyak orang. Tapi sebelum memasuki gerbang giok, banyak orang jenius yang sudah mulai bertarung satu sama lain, melenyapkan mereka yang lebih lemah. Semakin dekat Anda ke gerbang giok, semakin kuno suasananya. Bahkan ada sajak khusus Tao yang dapat beresonansi dengan sajak Tao yang tak ada habisnya, membuat orang merasa seperti akan mendapat pencerahan. Luo Xiu tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa peluang di tanah kuno penciptaan tidak begitu mudah didapat. Jika tidak, setelah perubahan di era kekacauan yang tiada akhir, peluang di tanah penciptaan kuno tidak akan dipertahankan hingga sekarang. Ada perang yang terjadi di banyak tempat, tetapi Luo Xiu tidak mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam perang tersebut. Dia hanya akan melawan ketika orang lain menyerangnya secara aktif. Mata Luo Xiu terutama tertuju pada orang-orang di Si Tiankue, karena setelah memasuki tanah penciptaan kuno, hanya orang-orang inilah yang dapat bersaing dengannya. Di surga alam Tao, seharusnya ada sekitar ratusan ribu orang yang bisa masuk. Luo Xiu membuat sedikit perhitungan. Ketika dia melihat Si Tiankue, Gu Fengru dan yang lainnya telah memasuki gerbang giok, Luo Xiu berhenti menunda dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Lolos! Teriakan keras terdengar, dan ada seorang pria yang tingginya hampir 10 kaki, seperti raksasa kecil, dan tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan. Ketika dia melihat seseorang bergegas ke arahnya, dia menamparnya. Orang-orang di sekitarnya mundur karena mereka semua tahu bahwa orang kuat ini berasal dari warisan yang kuat dan makmur. Tubuhnya sangat tidak normal, dan kekuatan telapak tangannya dapat dengan mudah menghancurkan senjata sihir tingkat leluhur. Namun, saat berikutnya, dia menjerit. Karena telapak tangannya tertusuk,
cahaya terbang langsung menembus telapak tangannya dan terus terbang menuju Yumen tanpa jeda. Pemilik cahaya yang keluar ini secara alami adalah Luo Xiu. Dia berubah menjadi petir berbentuk naga dan sangat cepat. Tidak peduli siapa yang menghalanginya, dia akan merajalela. Jika dia harus menghindar, itu tidak masalah. Siapapun yang tidak menghindar atau bahkan menyerangnya akan terluka parah meski mereka tidak terbunuh. Titik. Sesaat kemudian, Luo Xiu sudah berdiri di depan gerbang batu giok. Seseorang menggunakan pedang dewa untuk menyerangnya, tapi dia mengangkat tangannya dan menghancurkan pedang dewa itu menjadi beberapa bagian, lalu berjalan masuk dengan tenang. Pria yang pedang sucinya hancur menjadi pucat karena ketakutan. Tentu saja dia tahu bahwa seseorang yang dapat dengan mudah menghancurkan senjatanya sendiri dapat dengan mudah membunuhnya. Tetapi ketika dia melihat pria itu baru saja menghancurkan senjatanya dan pergi, dia merasa lega. Namun, pada saat perhatiannya teralihkan, seseorang menyelinap dari belakang, dan dengan letupan, tubuhnya terpotong menjadi dua bagian, dan darah berceceran. Legenda mengatakan bahwa bumi purba diciptakan pada zaman paling kuno. Ini tidak berarti bahwa atmosfer yang paling kuno adalah dunia yang paling kuno. Dikabarkan bahwa ketika zaman kuno berakhir, seluruh zaman kuno lenyap. Sebelum Endless lahir, ada kegelapan dan ketiadaan, dan tidak ada apapun. Sampai kemudian, sebuah gunung lahir dari ketidakterbatasan, dan itu adalah Gunung Qingling. Belakangan, semakin banyak hal yang lahir dari ketiadaan, membentuk periode awal yang tak ada habisnya. Tanah penciptaan kuno dikatakan sebagai satu-satunya ruang yang dilestarikan dari zaman paling kuno, yang membawa harapan paling kuno. Tidak ada yang tahu bencana apa yang dialami Zugu, yang menyebabkan kehancurannya yang terakhir. Seiring berlalunya waktu, era tanpa akhir juga telah berakhir. Beberapa makhluk purba mempunyai firasat bahwa bencana akan datang. Era tanpa akhir mungkin mengikuti jejak zaman tertua. Penciptaan tanah kuno adalah harapan terakhir. Di sini, jenius terkuat dari zaman kuno hingga saat ini akan muncul di Endless, dan jika orang tersebut dapat memperoleh harapan tertua di tanah penciptaan kuno, maka dia dapat menggabungkan kedua era tersebut dan melanjutkan harapan tersebut. Banyak hal yang hanya spekulasi. Belum lagi banyaknya talenta muda dan biksu, bahkan makhluk purba generasi tua, tidak banyak orang yang mengetahui rahasia sebenarnya. Setelah memasuki gerbang giok, Luo Xiu merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan selama berabad-abad dan masa kini, dan berada di zaman kuno yang jauh dan telah punah. Di atas kepala kita, ada langit berbintang yang luas. Bintang-bintang terang tergantung di langit. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa bintang-bintang ini adalah rune. Dan di mana setiap rune bintang berada, sepertinya mengarah ke arah tertentu. Semakin banyak orang yang diteleportasi. Setiap orang secara naluriah memilih arah bintang dan berjalan maju. Bintang-bintang ini semuanya adalah rune, dan rune tersebut mengandung cara yang paling kuno. Setelah seseorang masuk, dia melihat ke bintang-bintang dan menemukan beberapa rahasia. Ada bintang di kejauhan yang sepertinya memanggilku. Tempat itu memiliki peluang dan rejeki yang kuinginkan. Seseorang berkata dengan penuh semangat, dan segera mengunci arah rune bintang tertentu dan bergegas ke sana dengan cepat. Jika dihitung, sepertinya ada total 3.333 bintang di langit. Betapa menakutkannya jika setiap bintang mewakili salah satu jalan paling kuno. 3.000 dao adalah angka khayalan. Legenda mengatakan bahwa 3.333 melambangkan reinkarnasi yang hebat, jadi setiap era akan berakhir dan binasa setelah mengalami 3.333 era kacau. Petik 2. Banyak biksu yang membicarakannya. Meskipun para biksu ini masih muda dan belum berlatih selama lebih dari 100.000 tahun, sebagian besar dari mereka berasal dari warisan tertinggi berbagai surga Dautian dan mengetahui beberapa rahasia dan rumor yang tidak diketahui orang biasa. Ketika semua orang memilih arah rune bintang dan berjalan ke sana, Luo Xiu berdiri di tempatnya di teleportasi, menatap bintang-bintang di langit dengan mata berbinar. Setiap bintang adalah sebuah rune, dan rune tersebut bersinar sangat terang sehingga terlihat seperti bintang. Saat Luo Xiu melihat bintang-bintang ini, dia tahu bahwa rune bintang ini mengandung pola kuno. Dengan kata lain, pola kunolah yang membentuk rune. Sejak pagoda giok putih kecil berubah lagi, Luo Xiu menyadari bahwa rune yang muncul di pagoda giok putih kecil mengkonfirmasi satu sama lain dengan teknik pola ilahi kaisar kuno, dan dia secara bertahap menemukan misteri pola kuno tersebut. Perbedaan antara pola ketuhanan dan pola kuno seperti perbedaan antara aturan dan keteraturan. Saya di sini, menguasai pola kuno. Mata Luo Xiu menyipit, karena dia tahu betul bahwa pola kuno adalah inti dari zaman paling kuno, dan juga merupakan alam yang benar-benar mendalam di zaman paling kuno, sama pentingnya dengan terobosan leluhur menuju pencerahan di dunia tanpa akhir.
Selain itu, hanya dengan menguasai pola kuno dia dapat mempelajari pola kuno hitam yang ditinggalkan oleh ayahnya Tai Sangyu. Menurut pesan asli dari ayahnya Tai Sangyu, selama dia bisa menguasai pola kuno, dia bisa mengetahui kemana ayahnya telah melewati pola kuno hitam. Luo Xiu berdiri di sana, menatap langit berbintang, terus-menerus menyimpulkan misteri pola kuno di lautan kesadarannya. Yang lain melewatinya satu demi satu, dan tidak ada yang memperhatikannya, karena setiap orang yang datang ke sini sepertinya merasakan panggilan dan bergerak ke arah yang berbeda. Ledakan. Ada fluktuasi yang mengejutkan di kejauhan. Putra suci Qingling sedang bertarung dengan yang lain. Lawannya adalah seorang penyihir yang baru muncul beberapa tahun terakhir. Namanya Chen Xuan. Meskipun dia tidak terkenal di masa lalu, dikatakan bahwa Chen Xuan lahir di dunia kuno yang tersembunyi. Tao Tong telah membunuh orang-orang jenius yang tiada taranya. Boom, boom, boom. Di sisi lain juga terjadi gejolak perang. Keturunan istana surgawi, Mo Luatian, memiliki rambut panjang berkibar, mata iblis Shen Luo dingin, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Dan lawannya tetaplah pemuda berambut biru yang pernah berduel dengannya sebelumnya. Ada tripod batu giok yang tergantung di atas kepalanya, dipenuhi aura yang sangat menakutkan. Di tempat lain, ada juga makhluk kuat yang tidak terkenal di masa lalu, namun jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka akan mengejutkan semua orang saat melakukannya. Meskipun klan Mata Ungu tidak pernah menurun, hanya karena banyaknya anggota klan yang dapat berdiri kokoh di dunia Tao tanpa jatuh. Namun selama ini, belum pernah ada seorang jenius yang kuat di klan Mata Ungu. Sekarang, di tanah penciptaan kuno, ada seorang pemuda dari klan Mata Ungu, dengan tangan di belakang punggung, bertarung melawan 5 jenius tiada taraf hanya dengan sepasang keterampilan mata. Sebelum Tianjiao tertinggi keluar, Tianjiao yang tak tertandingi sudah menjadi pembangkit tenaga listrik muda terbaik, tetapi pada saat ini, mereka berlima bergabung dan ditekan oleh pemuda dari klan Mata Ungu. 9 garis pupil ungu, setiap mata memiliki 9 garis ungu. Namun di mata pemuda dari klan Mata Ungu ini, ada 9 garis yang samar-samar berubah menjadi emas. Tampaknya lebih luar biasa dan kuat daripada mata ungu 9 garis yang legendaris. Cahaya pedang melintasi langit dan membunuh seorang jenius yang kuat. Cahaya pedang ini memadatkan pola kuno, yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Li Linyang sedang berjalan dengan pedang di punggungnya. Dulu, dia selalu terlihat malas, tapi sekarang ekspresinya serius. Rupanya ia juga menyadari bahwa persaingan di negeri ciptaan kuno ini akan sangat sengit. Meskipun aku, Li Linyang, tidak terkenal, kalian tetap tidak bisa menahanku di sini. Li Linyang berkata sambil mencibir. Karena ada sekelompok orang yang sedang menatapnya saat ini. Mereka yang bisa memasuki tanah penciptaan kuno secara alami tidak lemah. Sekalipun mereka bukan jenius, mereka semua memiliki beberapa teknik rahasia yang kuat dan harta rahasia yang dapat menampilkan kekuatan tempur yang setara dengan tingkat jenius. Namun, orang-orang ini tidak cukup untuk melihat di depan Li Linyang. Selama pedang di belakangnya terhunus, kepala seseorang pasti akan terbang. Dalam sekejap, kepala orang yang terbunuh berguling-guling di sekelilingnya, dan itu seperti sungai darah. Kamu, apa yang kamu latih bukanlah Tao dan Dharma yang tiada habisnya, tetapi seni yang paling kuno. Seseorang mengenali metode yang digunakan oleh Li Linyang dan berteriak ngeri. Yang paling kuno dan yang tak ada habisnya adalah era yang berbeda. Di era tanpa akhir, sulit untuk mempraktikkan metode paling kuno, jadi selalu ada sangat sedikit ahli pola ketuhanan di dunia Tao. Adapun Li Linyang, dia sedang berlatih teknik pola kuno yang paling kuno, jadi pasti akan lebih sulit untuk berlatih, dan hampir mustahil untuk berhasil. Namun, Li Linyang berhasil. Sebelum memasuki tanah penciptaan kuno, ia memperoleh sejumlah kekayaan, mendapat kesempatan untuk mencapai pencerahan, dan menguasai misteri teknik pola kuno. Menggunakan seni pola kuno untuk memadatkan cahaya pedang, ia dapat dengan mudah membunuh mereka yang tidak terlalu kuat di alam pencerahan, apalagi generasi muda dari alam leluhur tersebut. Engah! Satu orang lagi terbunuh, dan yang lainnya mundur, tidak berani menjadi musuhnya. Legenda mengatakan bahwa ada 10 seni kuno di zaman kuno, dan dia pasti pernah mempraktikkan salah satunya. Penerus dari kekuatan yang kuat berkata dengan suara rendah, dan menatap Li Linyang dengan sedikit ketakutan di matanya. Seni paling kuno tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah orang yang berhasil mempraktikkan seni paling kuno. Ya, di era tanpa akhir, kita masih bisa mempraktikkan metode paling kuno. Ini sendiri sangat sulit dipercaya. Terlebih lagi, kita berada di dunia paling kuno. Seni pola ketuhanan dan pola kuno seharusnya bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan. Kekuatan yang luar biasa. Li Linyang berjalan maju. Selama seseorang menyerangnya, dia pasti akan membunuh mereka dengan kejam. 10 mata ganda surgawi telah muncul. Seseorang berteriak di kejauhan.
Seorang pria muda berpakaian putih, dan matanya seperti pupil yang saling tumpang tindih. Menurut legenda, orang yang terlahir dengan mata ganda akan memiliki bakat unik. Namun orang ini tidak sesederhana memiliki pupil ganda, melainkan pupil 10 kali lipat. Ini adalah salah satu dari 10 teknik murid terkuat yang legendaris, murid ganda 10 surga. Di antara 10 teknik murid paling kuat, mata iblis Shenluo dan murid ungu 9 pola relatif umum, tetapi sejak zaman kuno, teknik murid lainnya sangat langka, dan beberapa teknik murid bahkan hanya legenda dan tidak pernah muncul. Lulus. Semakin banyak orang berkuasa muncul, masing-masing lebih hebat dari sebelumnya, yang membuat kebanyakan orang merasa putus asa. Bagaimana cara melawannya? Yang lain sedang bertarung, atau mengikuti inspirasi di dalam hati mereka menuju kedalaman tanah penciptaan kuno. Hanya Luo Xiu yang menatap langit berbintang, menatap 3333 rune bintang, dan menjelajahi serta menyimpulkan misteri pola kuno. Setiap rune bintang melambangkan pola kuno dari zaman paling kuno. Di antara mereka, ada satu bintang yang paling terang dalam persepsi Luo Xiu, dan auranya juga paling jernih, yang selaras dengan teknik pola ilahi kaisar kuno yang telah ia kembangkan. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa isi rune bintang seharusnya sesuai dengan teknik pola dewa kaisar kuno. Akibatnya, Luo Xiu memusatkan perhatiannya pada bintang itu. Meskipun teknik pola ketuhanan kaisar kuno yang diperolehnya tidak lengkap, dia tidak perlu mencari teknik pola ketuhanan kaisar kuno yang lengkap. Dengan deduksi dan eksplorasinya sendiri, ia juga dapat menguasai seni pola kuno, dan itu bukanlah seni pola kuno peninggalan para pendahulunya, melainkan seni pola kuno miliknya sendiri. Berdengung. Tiba-tiba, 3333 bintang di atas kehampaan bersinar, kehampaan berputar, dan aura jalan memenuhi udara, seolah-olah dunia diciptakan. Cahaya bintang di seluruh langit jatuh, dan sebagian langit dan bumi terbuka. Itu adalah tanah penciptaan kuno yang sesungguhnya. Tanah kuno ini memiliki ruang yang luas dan terbagi menjadi banyak wilayah berbeda. Setiap area bagaikan dunia. Ledakan. Sebagai keturunan generasi Tiandian, Mo Luotian satu demi satu dikalahkan oleh Luo Xiu. Bukannya kehilangan kepercayaan diri, ia malah menjadi lebih kuat. Bisa dikatakan dia mengetahui rasa malunya dan kemudian menjadi pemberani. Dia bertarung dengan pemuda berambut biru, dan cahaya serta riak ilahi yang cemerlang meletus. Kekuatan bertarung semacam ini sangat mengejutkan, karena benar-benar melampaui cakupan alam leluhur dan mencapai tingkat yang sebanding dengan alam pencerahan, bahkan lebih kuat daripada banyak alam pencerahan. Bahkan lebih kuat. Ekspresi pemuda berambut biru itu sangat acuh tak acuh, dan cahaya kuali giok yang melayang di atas kepalanya berkedip-kedip, menghalangi semua gerakan membunuh Mo Luotian, dengan tenang dan tenang. Apakah kamu pewaris istana surgawi? Pada saat ini, sesosok muncul di langit, tampak menyeramkan dan menakjubkan, seperti iblis yang hebat. Siapa kamu? Mata Mo Luotian dingin, dan dua tanda misterius muncul di mata Shenluo Demon. Namaku Qi Shengtian, dan aku akan membunuhmu hari ini untuk membuktikan Dao. Rambut Qi Shengtian menari-nari dengan liar, dan dia jahat dan mendominasi, dengan cibiran di bibirnya. Dia tidak peduli pemuda berambut biru itu ada di dekatnya dan langsung pergi ke Mo Luotian. Saya mendengar bahwa Tiandian selalu sangat kuat. Saya ingin melihat apakah Anda, keturunan Tiandian, lebih kuat, atau apakah saya, Qi Shengtian, lebih kuat dengan teknik suci perang surga. Saat dia berbicara, Qi Shengtian sedang mondar-mandir di langit, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, langit dan bumi menderu dan bergetar. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan tangan dan kakinya menyebabkan kekosongan itu musnah, seolah-olah dia bisa mencapai 9 langit dan menginjak dunia bawah. Orang-orang di sekitarnya mundur, tidak berani melangkah maju. Sebelum pembukaan jalan kuno, Qi Shengtian telah mencapai ketenaran yang luar biasa. Sekarang dia akan berhadapan dengan keturunan istana surgawi, Mo Luotian. Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh para jenius biasa. Terutama teknik suci Zantian yang membuat orang ketakutan. Ini adalah teknik tabu legendaris yang ada di legenda. Saya tidak menyangka seseorang akan mempraktikkannya dalam kehidupan ini. Ledakan. Keduanya memiliki kekuatan bertarung yang besar, dan dengan satu pukulan di kehampaan, bumi runtuh dan langit terkoyak, seperti pemandangan kehancuran. Sangat buruk. Kekuatan tempur seperti itu telah melampaui alam pencerahan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu mundur satu demi satu. Setelah melihat duel antara Mo Luotian dan Qi Shengtian, wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka merasa bahwa kekuatan tempur kedua orang ini mungkin adalah alam leluhur yang paling kuat. Tidak mengherankan jika Mo Luotian begitu kuat. Bagaimanapun, dia adalah keturunan Tiandian, dan konon dia telah menguasai teknik terlarang yang dikuasai Tiandian. Secara relatif, Qi Shengtian tidak terkenal di masa lalu.
Ia dilahirkan dengan metode perang suci. Selama dia melawannya, tidak ada yang bertahan sampai sekarang. Saat beberapa orang bertempur, beberapa orang berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang ke kedalaman tanah penciptaan kuno. Orang-orang ini tahu betul bahwa dengan kekuatan bertarung mereka sendiri, mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang seperti Mo Luatian dan Qi Shengtian, jadi satu-satunya pilihan mereka adalah mencari tempat yang aman dan membiarkan diri mereka menerobos dan menjadi tercerahkan terlebih dahulu. Jika Anda ingin memasuki tanah penciptaan kuno, tingkat kultivasi Anda tidak boleh melebihi alam pencerahan. Tapi selama Anda masuk, Anda bisa memilih untuk menerobos. Siapapun yang bisa menerobos lebih dulu pasti akan memanfaatkan peluang ini. Apalagi bagi para jenius di level jenius, meskipun ia adalah seorang jenius biasa, begitu ia berhasil menerobos dan menjadi tercerahkan, bahkan jenius teratas yang belum membuat terobosan pun bukanlah lawannya. Dia bisa melawan jenius tiada taraf yang belum membuat terobosan. Dari sini, kita dapat membayangkan betapa menakutkannya jika seorang jenius yang tiada taraf berhasil menembus alam pencerahan, meskipun itu hanya pencerahan tingkat pertama. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seorang jenius yang tiada taraf menerobos ke alam pencerahan, kekuatan tempurnya dapat langsung mencapai pencerahan tingkat ke-7 dari seorang biksu biasa. Tentu saja, meskipun orang-orang seperti Mo Luatian, Qi Shengtian, dan Si Tianque dapat menerobos kapan saja, mereka tidak akan memilih untuk menerobos dengan mudah. Karena tujuan orang-orang ini memasuki tanah penciptaan kuno adalah untuk memperoleh ciptaan yang memungkinkan mereka membentuk landasan Dao yang lebih kuat. Dan ciptaan semacam ini hanya dapat ditemukan di tanah penciptaan kuno, sehingga tanah penciptaan kuno disebut sebagai tempat paling cocok untuk pencerahan. Menerobos nenek moyang menuju pencerahan adalah langkah penting. Pengecoran pondasi akan berkaitan dengan batas dan ruang pertumbuhan ke depan. Semakin banyak orang memilih untuk pergi dan mencari tempat yang cocok untuk pencerahan mereka sendiri. Segera setelah itu, orang lain juga pergi satu demi satu, karena semua orang tahu bahwa begitu orang lain menjadi tercerahkan terlebih dahulu, orang lain yang belum tercerahkan akan berada dalam bahaya. Hanya Luo Xiu yang masih berdiri di tempat dia awalnya diteleportasi, menatap langit berbintang, menggunakan tanda Dewa Kaisar kuno untuk beresonansi dengan salah satu bintang, seolah-olah dia melihat dunia dalam tanda bintang. Pertarungan antara Mo Luatian dan Qi Shengtian bukanlah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Keduanya berpisah, dan keduanya berencana mencari kesempatan untuk menjadi tercerahkan terlebih dahulu, dan kemudian bertarung lagi setelah mereka menjadi tercerahkan. Qi Shengtian berubah menjadi cahaya terbang dan terbang menjauh. Hukum suci Zantian sangatlah kuat. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan terlempar dengan tangannya, dan tubuhnya meledak menjadi bubuk dan mati sebelum waktunya. Moratian juga hendak pergi, tapi sepasang mata ajaib Shen Luo tiba-tiba berbalik dan melihat Luo Xiu. Saat memasuki tanah penciptaan kuno, Luo Xiu tidak berniat menyembunyikan penampilan dan auranya. Jadi ketika Mo Luatian melihatnya, dia sudah mengenalinya. Luo Xiu. Setiap kali nama ini terlintas di benak, Mo Luatian akan memikirkan rasa malu atas dua kekalahan berturut-turutnya. Untuk pertama kalinya di alam rahasia suci, tanpa jimat kematian, dia akan mati di tangan Luo Xiu. Belakangan, dia menyadari rasa malunya dan menjadi berani. Dia mundur di istana surgawi, dan wilayah serta kekuatan tempurnya meningkat lagi. Ketika dia mengetahui bahwa Luo Xiu telah muncul di Feixianmen, dia segera pergi ke sana, tetapi dikalahkan olehnya lagi. Setelah kekalahan kedua, Mo Luatian tidak yakin, karena dia merasa itu karena dia belum sepenuhnya menguasai seni terlarang. Pada saat yang sama, dia tidak ingin mengungkap keberadaan seni terlarang sebelum waktunya, dan berencana menggunakannya sebagai kartu truf yang kuat. Digunakan di tanah penciptaan kuno. Sekarang, setelah tiba di tanah penciptaan kuno, saat dia melihat Luo Xiu, Mo Luatian tidak dapat menekan niat membunuh di dalam hatinya. Mau berkelahi? Ayo! Luo Xiu, yang sedang mencerahkan, secara alami merasakan niat membunuh tersebut. Dia menarik pikirannya, berhenti menyimpulkan seni pola kuno, dan memandang Mo Luatian dengan acuh tak acuh. Kiang! Keduanya memegang pedang dewa tingkat pencerahan di tangan mereka. Saat pedang ilahi bertabrakan, percikan api berterbangan kemana-mana, kekosongan terkoyak, dan kekuatan Tao yang kejam terus melonjak, menghancurkan segalanya. Bahkan orang-orang di kejauhan pun terpengaruh. Raungan yang menembus emas dan retakan batu dapat berdampak pada lautan kesadaran, menyebabkan banyak orang berteriak dan lari ke kejauhan dengan putus asa, tampak ngeri. Ini sama sekali tidak seperti pertarungan antar leluhur. Setiap gerakan begitu kuat sehingga mengejutkan, seperti dua makhluk tercerahkan yang berjuang untuk hidup dan mati. Membunuh. Rambut panjang Moratian menari dengan liar, dan dia telah mengembangkan mata iblis Shen Luo ke tingkat yang lebih tinggi. Dua rune misterius terkondensasi di pupil.
Dia juga mengenakan baju besi ilahi yang kuat, dipenuhi dengan cahaya ilahi yang terang. Dia memegang pedang suci di tangannya dan menyerang lagi. Datang. Apakah ini keturunan Tiandian? Momentum ini saja membuat orang sulit melawan dan tidak bisa bersaing sama sekali. Beberapa leluhur yang telah mundur jauh sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Bagaimanapun, pertempuran seperti itu terlalu jarang terjadi. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin menyesalinya seumur hidup. Bab 3119, bersikaplah tegas dengan caramu sendiri. Menghadapi semangat juang Mo Luatian yang sengit, ekspresi Luo Xiu tetap seperti biasa. Kekuatan menenangkan jalan dan kekuatan cahaya yang menyilaukan telah lama terintegrasi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia ditutupi dengan armor Dewa Ungu Merah. Garis keturunannya yang kuat seperti terbakar. Dia menebas dengan pedang, sapu ke depan. Kekuatan bertarungnya tidak ada keraguan saat ini. Tubuhnya yang sangat kuat menghancurkan kehampaan. Kemanapun dia lewat, kehampaan terus pecah, seolah dewa perang terkuat dan tak terkalahkan dalam sejarah telah bangkit kembali. Ledakan. Serangan pembunuhan kedua pria itu bertabrakan lagi, seperti pertarungan antara dua monster humanoid. Luo Xiu bisa merasakan bahwa Mo Luatian memang lebih kuat. Setidaknya tubuh fisiknya telah menembus alam leluhur dan tidak kalah dengan dirinya. Dalam duel fisik, keduanya bertabrakan berkali-kali dalam sekejap, dan tak terpisahkan. Bukankah dikabarkan bahwa Mo Luatian telah menguasai teknik terlarang, dan mata iblis Shen Luo telah meningkat ke level yang lebih tinggi, tapi dia masih tidak mampu membunuh Luo Xiu? Semua orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan terkejut. Bukan rahasia lagi di dunia Tao bahwa Mo Luatian telah menguasai teknik terlarang, terutama sepasang mata iblis Shen Luo miliknya yang seperti lambang Mo Luatian. Dia membuka mata ajaib ke-6 sejak lama. Arti penting. Sekarang dia telah mencapai level yang lebih tinggi dan tidak diragukan lagi telah membuka rahasia ke-7. Dengan rahasia teknik mata ajaib, dia dapat dengan mudah membunuh banyak orang kuat di alam pencerahan. Berdengung. Cahaya ilahi meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan Luo Xiu juga mengaktifkan teknik pupilnya. Jiwei Shen Luo menggabungkan dua teknik pupil yang kuat, mengeluarkan aura yang menakjubkan. Selama ini, meski ranah Luo Xiu telah meningkat, dia tidak menyerah dalam menyimpulkan teknik murid yang paling kuat. Meskipun teknik muridnya belum mencapai tingkat ke-7, ia juga telah membuka tingkat ke-6. Berbeda dari teknik pupil Mo Luatian, teknik pupil Luo Xiu menggabungkan dua teknik pupil yang kuat, yang pada dasarnya lebih baik dari mata ajaib Shen Luo. Dibandingkan dengan rahasia ke-7 teknik 9 pola mata Shen Luo, rahasia ke-6 9 pola mata Shen Luo tidak jauh berbeda kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa setelah Luo Xiu dapat menguasai misteri tingkat ke-7, 9 pola Shen Luo miliknya akan dapat dengan mudah menekan mata iblis Shen Luo milik Moratian. Namun, dalam pertarungan antara orang kuat, meskipun ada sedikit perbedaan kecil ini akan semakin besar. Oleh karena itu, Mo Luatian penuh percaya diri, meraung, dan membunuh lagi. Kamu pasti akan mati kali ini. Tak seorang pun di generasi ini yang menjadi lawanku. Kamu ditakdirkan menjadi mayat di kakiku. Cahaya ilahi keluar dari tubuh Moratian, dan setiap sinar cahaya ilahi seperti pedang, membuatnya agung dan kuat. Ada dua tanda misterius mengalir di matanya. Semua gerakan Luo Xiu seakan diperlambat, sehingga Moratian bisa dengan tenang merespons serangan Luo Xiu dan mencari kekurangan pada gerakannya. Bunuh musuh dengan satu serangan. Teknik murid yang kuat yang membuka misteri tingkat ke-7 sungguh luar biasa. Sosok Luo Xiu terus mundur. Di mata semua orang, dia ditekan dan sepertinya dikalahkan kapan saja. Dengan pertempuran yang terus-menerus, Luo Xiu juga secara bertahap menemukan bahwa mata ajaib Shen Luo milik Moratian, setelah membuka misteri tingkat ke-7, secara samar-samar memiliki beberapa kemampuan yang mirip dengan Tai Sangfa. Namun secara relatif, rahasia ke-7 mata iblis Shen Luo masih kalah dengan rahasia Tai Sangfa. Ini terlalu bagus. Lingkaran riak menyebar dengan Luo Xiu sebagai pusatnya. Ketika Mo Luatian melihat adegan ini, dia segera mundur. Jelas dia juga tahu bahwa metode Luo Xiu sulit untuk dihadapi. Setelah diselimuti, pasti akan melambat atau bahkan melemah, sehingga sulit untuk dilawan. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kenapa kamu mundur? Jadi kamu takut? Apakah kamu sudah takut? Sosok Luo Xiu berdiri dengan bangga di udara, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, mengenakan baju besi dewa ungu, rambut panjangnya berkibar di belakang kepalanya, dan dia memiliki keanggunan yang tak terkalahkan dan tak tertandingi. Karena kamu tidak datang, giliranku untuk mengambil tindakan. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Xiu langsung berubah menjadi petir berbentuk naga dan menyerang dengan pedang pencerahan ilahi. Semua orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan merasa kagum. Karena yang mereka lihat bukanlah Moratian yang melawan Luo Xiu,
melainkan mereka memilih mundur daripada menghadapinya, seolah-olah mereka benar-benar takut. Namun saat ini, aura berbahaya datang. Sebuah cakar besar datang dari merobek kekosongan dan meraih Luo Xiu. Ketika Mo Luotian melihat pemandangan ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, dan segera menghilang di ujung langit yang jauh. Luo Xiu juga merasakan krisis ini, tapi dia tidak panik. Metode naga guntur dan metode tertinggi bergabung menjadi satu dan langsung menghilang. Bang! Cakar besar itu menamparkan lokasi aslinya, kekosongan berputar dan hancur, dan kekacauan bergulung dan diaduk. Sosok besar muncul, seekor singa emas dengan aura yang sangat kuat, sebanding dengan Raja Suci. Ia merobek kehampaan dan datang, mata merahnya mengamati segala arah, dan dengan raungan yang keras, gelombang suara mengguncang kehampaan dan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, mereka yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan akhirnya mengerti mengapa Luo Xiu dan Mo Luotian berhenti bertarung dan melarikan diri. Ternyata ada binatang buas suci tingkat raja yang tersembunyi di kegelapan. Di tanah penciptaan kuno ini, juga terdapat banyak makhluk yang kuat. Mereka yang masuk ke sini semuanya adalah leluhur yang belum mencapai pencerahan. Binatang buas setingkat raja suci benar-benar berbahaya dan tidak ada yang bisa menandinginya. Melarikan diri. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan ketakutan setengah mati. Namun, binatang buas itu gagal menangkap Luo Xiu dan Mo Luotian. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semuanya. Ada pusaran air di mulutnya. Ia menelan lusinan leluhur dalam sekejap, dan jeritan bergema di kehampaan. Luo Xiu tidak memilih untuk mengejar pelarian Mo Luotian, karena dia juga tahu bahwa Mo Luotian telah mengembangkan teknik terlarang. Begitu kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mati, bahkan jika dia yakin akan kemenangan, dia pasti akan membuang banyak energi. Waktu. Hal terpenting saat ini adalah menemukan peluang yang cukup sesegera mungkin untuk memungkinkan diri Anda menerobos kondisi pencerahan dalam postur tubuh yang paling sempurna dan kuat. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk menjadi abadi, kemampuan ini tidak benar-benar tak terkalahkan. Selama seseorang dengan level Mo Luotian menerobos dan menjadi tercerahkan, dia pasti tidak akan menjadi lawan berdasarkan kekuatan penghancur wilayahnya. Dengan cara yang dimiliki orang-orang ini, meskipun sulit untuk membunuhnya karena keabadiannya, jika dia disegel, pasti akan ada cara lain untuk membunuhnya. Oleh karena itu, menjadi abadi bukan berarti ia tidak akan mati, hanya saja membuatnya sulit untuk mati. Jadi pilihan sebelum Luo Xiu adalah bagaimana menjadi tercerahkan? Menggabungkan teknik ilahi paling kuno dengan teknik Tao yang tak ada habisnya, dia berencana untuk memulai jalan yang tidak biasa. Jika seni ketuhanan paling kuno ingin disempurnakan, ia harus menemukan kesempatan untuk membuka nirwananya sendiri dan mencapai kondisi nirwana yang paling sempurna. Di antara metode budidaya paling kuno, yang paling sempurna adalah 10 masa nirwana. Namun Luo Xiu baru mencapai nirwana sebanyak 4 kali sejauh ini, yang berarti jika dia ingin menempuh jalannya yang ekstrim, dia harus menyelesaikan nirwana setidaknya 10 kali. Dengan 10 nirwana, ruh di dalam jiwa dikandung. Menggunakan roh dalam jiwanya sebagai panduan, dikombinasikan dengan metode memadatkan benih Tao dengan Tao yang tak ada habisnya, dia dapat menciptakan landasan pencerahannya sendiri. Semuanya adalah satu, dan yang ini adalah manusia emas kecil yang diubah oleh jiwaku di lautan kesadaran. Luo Xiu dengan cepat menetapkan jalannya sendiri, dan tujuan selanjutnya adalah bagaimana memulai nirwana dalam waktu sesingkat mungkin. Perlu Anda ketahui bahwa setiap nirwana itu sangatlah berbahaya, apalagi jika Anda membuka nirwana terus-menerus, itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa sendiri. Setiap nirwana mengembara di ambang hidup dan mati. Setelah 6 nirwana berturut-turut, kemungkinan kematian tidak diragukan lagi tinggi. Bab 3120, Terobosan berturut-turut. Entah itu Tao dan Dharma yang paling kuno, atau Tao dan Dharma yang tak ada habisnya. Dalam pandangan Luo Xiu, metode dan jalan kultivasi dari dua era tersebut adalah jalur yang telah dilalui oleh para pendahulu. Meskipun beberapa orang dapat menemukan cara baru, ada banyak orang hebat sejak zaman kuno. Segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan, dapat dipikirkan orang lain, dan bahkan apa yang tidak dapat Anda bayangkan, telah dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, ketika Luo Xiu ingin menemukan jalannya sendiri, dia ditakdirkan untuk tidak mengikuti jalan para pendahulunya, tetapi untuk melepaskan diri dari Tao dan Dharma dari era paling kuno dan tak berujung. Sulit untuk melakukannya, bahkan guru kekaisaran pernah berkata bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang jenius telah mencoba, tetapi tanpa kecuali mereka gagal. Misalnya, hukum dari era paling kuno dan tak berujung digabungkan menjadi satu, dan diringkas menjadi satu-satunya penjahat emas di lautan kesadaran. Ini adalah kristalisasi Tao dari dua era, dan kombinasi dari Tao dan buah dari dua era.
Seseorang pasti pernah mencoba jalan seperti ini di masa lalu. Alasan mengapa tidak ada catatan atau legenda mungkin karena tidak ada yang berhasil dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Yang ingin dicapai Luo Xiu adalah kembali ke rumah. Artinya, segala sesuatu yang menjadi miliknya pada akhirnya akan menyatu dan menjadi murni. Bahkan jika dia memadatkan penjahat emas di lautan kesadaran dan menggunakannya untuk melemparkan landasan Tao dan melangkah menuju pencerahan, itu tidak akan dianggap penyatuan yang sebenarnya, kecuali suatu hari nanti, dia dapat menyatukan penjahat emas dengan penjahat emasnya. Tubuh, dan kemudian jiwanya dan tubuh fisik tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan semua jalan besar yang telah dia kembangkan dan kuasai diintegrasikan ke dalam tubuh fisik. Pada saat itu, dia benar-benar dapat mencapai tujuan menjadi satu. Buktikan Tao dengan tubuh Anda sendiri, lalu raih Tao dengan tubuh Anda sendiri. Yang lain mencari berbagai peluang dan peruntungan di tanah penciptaan kuno untuk membangun fondasi dan melangkah menuju pencerahan. Tapi Luo Xiu memilih untuk kembali ke tempat asal dia dipindahkan, dan terus melihat ke atas dan mengamati 3333 rune bintang di kekosongan di atas kepalanya. Ia sendiri adalah seorang biksu dari era tanpa akhir, sehingga ia telah mencapai kesempurnaan dalam metode budidaya tanpa akhir. Namun metode budidaya paling kuno, Luo Xiu, belum disempurnakan. Dibutuhkan nirwana yang sempurna, agar landasan Tao yang terkuat dapat tercipta. Banyak orang memperhatikan tingkah laku Luo Xiu. Di mata orang-orang ini, meskipun tanda bintang di kehampaan berisi jalan tertua, hampir mustahil untuk memahaminya dalam waktu singkat. Orang jenius lainnya akan memilih untuk memahaminya secara perlahan setelah mereka mencapai terobosan dan mencapai pencerahan. Dan jika Luo Xiu tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat, selama orang-orang Moluatian berhasil mencapai pencerahan, mereka pasti akan datang ke sini untuk membunuhnya, dan semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, perilaku Luo Xiu adalah pilihan paling bodoh menurut pendapat semua orang. Tapi tidak ada yang mengingatkannya, semua orang pergi satu demi satu. Beberapa hari telah berlalu sejak tanah penciptaan kuno dibuka. Luo Xiu adalah satu-satunya yang tersisa di tempat dia pertama kali diangkut, berdiri di bumi dan menatap langit berbintang yang cerah. Gemuruh. Beberapa hari kemudian, gemuruh guntur yang mengamuk datang dari kejauhan. Luo Xiu tahu tanpa melihat bahwa itu adalah kesengsaraan petir pencerahan. Seseorang menerobos belenggu. Selama kesengsaraannya berhasil, dia akan melangkah menuju pencerahan. Periode akhir-akhir ini sangat gelisah. Kesengsaraan kilat pencerahan telah muncul hampir satu demi satu. Dalam waktu kurang dari sebulan, banyak orang telah mencapai terobosan, dan mereka yang telah mencapai terobosan tidak diragukan lagi adalah mereka yang paling aktif, melintasi tanah penciptaan kuno, dan saling bersaing. Yang lain memanfaatkan peluang dan kekayaan serta meraih keunggulan. Namun, dalam persepsi Luo Xiu, kesengsaraan guntur pencerahan itu tidak terlalu menakutkan atau kuat. Terlihat si Tianque, Moluatian dan lainnya belum melakukan terobosan. Mereka masih mencari peluang lebih besar untuk membentuk fondasi terkuat. Ketika lebih dari sebulan berlalu, Luo Xiu mengandalkan teknik pola ilahi kaisar kuno untuk beresonansi dengan rune bintang, dan jiwa serta kesadarannya tiba-tiba tampak terintegrasi ke dalamnya, menghadap ke seluruh tanah ciptaan kuno dari sudut pandang Tuhan. Dia menemukan bahwa beberapa keajaiban di tingkat jenius juga telah membuat terobosan. Setelah memasuki alam pencerahan, kecakapan tempur mereka tidak ada bandingannya. Tepat setelah mereka menerobos, kekuatan mereka sebanding dengan alam pencerahan tingkat ketiga biasa ke atas. Secara umum, jika seorang jenius biasa berhasil menembus pencerahan, kekuatannya dapat langsung menyamai kekuatan pencerahan tingkat ketiga. Jika seorang jenius tingkat atas berhasil menerobos, ia dapat menandingi pencerahan tingkat keempat, dan jika seorang jenius tingkat atas berhasil menerobos, ia dapat menyaingi pencerahan tingkat keenam. Dan jika jenius tak tertandingi menerobos, kekuatannya akan langsung sebanding dengan pencerahan tingkat ketujuh. Bisa dibayangkan jika seorang keajaiban tingkat ajaib mencapai pencerahan tingkat ke-9, dia akan menjadi begitu kuat dan menakutkan sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan biksu atau jenius biasa. Di suatu tempat jauh di dalam tanah penciptaan kuno, bola cahaya yang menyala-nyala seperti matahari, terbit perlahan. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa yang memancarkan cahaya terang adalah bola darah, jernih, seperti merah cerah. Kalsedon. Darah terlarang. Darah yang ditinggalkan oleh kaisar legendaris yang melampaui dunia Tao dan berubah menjadi keberadaan terlarang. Hanya darah makhluk-makhluk itu yang dapat memiliki aura yang begitu kuat. Pada saat ini, di samping bola darah terlarang ini, sesosok tubuh muda duduk bersila, menyerap nafas darah terlarang ke dalam tubuhnya satu persatu, memurnikan dan menyerapnya. Keberadaan tabu telah lama menjadi legenda. Orang ini menggunakan darah terlarang untuk menerobos dan menempa fondasi Dao, yang bisa dikatakan mengejutkan masa lalu dan masa kini.
Dia telah melampaui batasnya. Begitu dia menerobos, dia pasti akan menjadi sangat kejam dan menakutkan. Adapun orang yang memurnikan darah terlarang, dia juga makhluk yang tiada taranya, sebanding dengan orang-orang seperti Si Tianque, Gu Fengru, dan Mo Luatian. Lagi pula, jika itu adalah jenius lain, bahkan keajaiban tingkat atas, dan dia diberi darah terlarang, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memurnikan dan menyerapnya. Tentu saja, bahkan bagi seorang jenius yang paling kuat sekalipun, tidak mudah untuk memurnikan darah terlarang. Oleh karena itu, setelah sekian lama, banyak orang telah membuat terobosan dan memasuki pencerahan, dan orang ini masih dalam tahap pemurnian. Dalam waktu singkat, sulit ditembus. Sisi lain, seorang pria berkulit putih menemukan obat ajaib. Obat ajaib ini seukuran telapak tangan, dengan energi ungu kacau mengalir ke seluruh tubuhnya, dan juga memancarkan aura tabu. Obat ajaib kuno yang legendaris dapat digunakan untuk menempa fondasi Tao saya. Seharusnya tidak terkalahkan. Pria berbaju putih itu bergumam, dan segera duduk bersila di samping obat ajaib, memasuki kondisi kultivasi. Dalam periode waktu berikutnya, para jenius tertinggi yang melampaui level biasa yang tiada taranya telah menemukan berbagai peluang luar biasa. Peluang ini sulit ditemukan di dunia luar, dan hanya dapat ditemukan di tempat seperti tanah penciptaan kuno. Jika Anda punya kesempatan menemukannya, Anda bisa menggunakannya untuk membuat fondasi yang tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa apakah itu darah terlarang atau obat ajaib kuno, jika salah satu dari mereka dilepaskan ke dunia luar, itu akan cukup bagi raksasa tingkat suci untuk memperjuangkannya. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Tapi Luo Xiu masih mempertahankan gerakan aslinya tanpa perubahan apapun, menatap langit berbintang, seperti patung, semua gerakannya membeku. Dikelilingi oleh hutan belantara yang kosong, dialah satu-satunya yang selalu mengangkat kepalanya, diam-diam memahaminya. Meskipun Luo Xiu tidak pergi, dia sepertinya memiliki pemandangan panorama dari banyak perubahan di tanah kuno penciptaan, karena kesadaran jiwanya terintegrasi ke dalam rune bintang, dan dia dapat melihat semuanya dengan jelas dari sudut pandang Tuhan. Luo Xiu tidak iri pada mereka yang menemukan peluang unik, karena dia telah menemukan jalannya sendiri.